Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab dengan agak keras, karena mengucap salam pertama itu adalah sunat, menjawab wajib. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa pangantin baru, asa pacu talinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila samawati wa ila sidratil muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nadamati wal hasarati yaumal jaza. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh fa huwal habibul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil nuha wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qal majalisul ilmi. Wa qala aidan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu. Yang mulia dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus guru kita, pimpinan majelis kita, Bapak Guru Askia Rusdi, yang kita doakan semoga beliau disihatkan badan, semoga beliau dipanjangkan umur, semua beliau dan kita berataan dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alim ulama, guru-guru agama, para pemuka dan ketua masyarakat, hadirin hadirat jemaah haul
almarhum guru kita, guru sekumpul yang ke-15, sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Mudah-mudahan jemaah Barataan selalu dirahmati oleh Allah. Jemaah haul, jemaah peringatan Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau memberikan tasmiyah, memberikan nama perkumpulan pertemuan yang seperti ini dengan kebun-kebun surga. Harapan kita, mudahan kita masuk surga. Beliau mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kamu melewati atau melalui kebun surga, farta'u, petik olehmu. Hadirin, ketika itu di Madinah yang ada kebun kurma, yang ada kebun anggur, mereka kebingungan, kok ada di dunia Madinah kebun surga, di sini baru dinilam. Durian, papakin, rambutan, langsat, gitu, limau. Lalu sahabat-sahabat hadirin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang sampean maksud dengan kebun surga itu? Nabi menjawab, majalisul ilmi, yaitu majelis di dalamnya dibicarakan ilmu. Di sini sudah ada majelis ilmu, majelis ta'lim, pimpinan bapak guru kita. Lalu sekedar sampean ketahui, itu namakan kebun surga. Sampean datang ke majelis ini, Nabi kita Muhammad menjelaskan, sekarang majunya teknologi, Bapak dan Ibu pian melihat pembesar-pembesar dunia termasuk Jokowi, kalau kunjungan ke luar negeri, mulai turun di pesawat sampai ke tempat pertemuan dihampari permadani, udah gampang, dihampari dengan permadani yang berwarna-warni. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau sampai datang ke majelis ilmu kebun-kebun surga, bukan ambal yang diletakkan di tanah, tetapi ujar Nabi, sayap-sayap malaikat. Sampian berpijak di atas sayap-sayap malaikat. Luar biasa. Innal malaikata la tadau ajnihata ali talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan, menghantarkan sayapnya di bawah kaki orang yang menuntut ilmu. Kalau sampean datang ke sini berniat, apa niatnya? Makan di rumah. Karena niat itu yang membedakan antara adat dengan ibadat. Kalau cara adat, datang ke sini duduk selesai. Tapi kalau
ibadat ada niat untuk melaksanakan kewajiban dalam agama, menuntut ilmu untuk diamalkan. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar menuntut Bapak Ibu, ilmu untuk diamalkan. Lalu kita datang ke sini untuk menuntut ilmu, niat untuk mengamalkan ilmu. Sekarang ulun anak batakun lawan pian. Macam apa bu orang mengamalkan ilmu itu bu? Bu, jawab tapi bahasa Arab. Ngomong bahasa kita kada cocok boy. Amun di itu aja, pian naik mulai menjelaskan, karena baik-baik. Setelah kita pelajari ilmu, kita datang ke tempat ilmu, lalu ujar ulama, mala ilmu illa lil amali. Ilmu itu tujuannya tidak ada, itu diamalkan. Karena ujian Nabi, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa rajin ngaji pagi, sore, malam, siang, banyak dapat ilmu tapi tidak diamalkan, dia tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin dekat dengan rahmat Allah, dia tidak semakin dekat dengan ridha Allah, malah jauh dengan rahmat Allah, jauh dengan ridha Allah, jadi tertipu dengan kelebihan. Tanamkan dalam data kita untuk mengamalkan ilmu. Sekarang dengar baik-baik. Mal ilmu illal amal wal amal tarkul ajili bil ajili. Tarkul ajili bil ajili. Nah ini untuk aku lembian. Apa artinya bu? Tarkul ajili lil ajili. Bahasa Arab buat. Bahasa Arab ini Bapak dan Ibu sudah mulai ditinggalkan oleh orang Islam. Baiknya orang baik Indonesia, orang Arab sudah mulai meninggalkan bahasa Arab. Buktinya, orang mulai di Jakarta, turun di Jeddah, terus ke Yordania, hendak ke Masjid Aqsa. Sampai di Yordania, proses keimigrasian kedua jemaah 29 orang, 11 dari Banjarmasin, 18 dari Jakarta. Ternyata yang dari Yordania itu perwakilan travel internasional. Langsung aja mana kuneulun ujar orang Yordania, orang Arab gue, langsung aja ucap you speak English. Boleh kah? You speak English. Belum bisa sebutin aja. No. Lalu sambungi. Ya akhi, antal Arabu. Nah, tauhid dulu di hakakum. Anak Indonesia, anak Muslim, yuhibbul Islam, anak yuhibbun Nabi, wa Rasul yaqul, ahibbul Araba, li'anni Arabiyyun, wal Qur'anu Arabiyyun, wa lisanu ahlil jannati Arabiyyun. Ambianlah. Mendatannya ada. Saudara orang Arab, kenapa kamu tidak berbahasa Arab? Apakah kamu tidak cinta dengan bahasa sendiri? Saya ini orang Indonesia, saya Islam, saya cinta agama saya, agama Islam, saya cinta Nabi saya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, cintai bahasa Arab. Karena aku orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Nanti kalau kamu masuk surga, ngomong di surga bahasa Arab. Nah, berpikir kan enggak? Berpikir di belakang.
mungkin masuk surga kan bisa bahasa Arab, bisu di surga. Nah, ini tak, nih, nang dibagi nang pacang melancarkan bahasa Arab. Ini pacang melancarkan bahasa Arab. Ini kalau pacang melancarkan bahasa Arab. Wadai pacang melancarkan bahasa Arab. Itu hadis Nabi mengamalkan ilmu. Mal ilmu ilal amal wal amal tarkul ajil lil ajil. Mengamalkan ilmu itu gue memilih meninggalkan nang cepat, mengambil nang lambat. Itu bahasa Banjar. Meninggalkan yang cepat, mengambil yang lambat. Apa nang cepat, Bu? Apa nang lambat? Uy. Nang cepat apa? Dunia. Nang lambat akhirat. Ini belum akhirat lagi, masih di dunia. Orang yang mengamalkan ilmu memilih akhirat pada dunia. Siapa Tuhan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Contoh. Kita kadang angkat contoh dengan orang-orang dunia biasa, tapi dunia luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Siratun Nabawi. Nabi itu baik buai. Dalam Siratun Nabawi seperti hidup beliau kada pernah guring atau tidur di atas lehap. Beliau tidur di atas tikar daun kurma. Nyaman kian. Tahu kan orang-orang Maulid Al-Habasyi itu bahasa airnya nang Maulid itu orang nang mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi dakal arus dikrohu yuhin nufus. Artinya bahasa Arab ulang gue. Wah, kamu kan lagunya anduh-anduh, tahu jakada. An-Nabi dakal arus. Nabi itu kayak pengantin, kayak mempelai. Dari dewadaannya kan orang jadi pengantin itu muhanak betul-betul gitu, dapat. Mung kami diamuntai pen di anak kau itu seminggu betimung aja. Habis awak nambat nang behirang-hirang kuning buat pakasai janar. Ya pula pengantin teh. Dikroyohin nufus. Menyebut kehidupan Nabi itu menenteramkan hati kita, menenangkan perasaan kita. Macam apa susahnya kita, susah Nabi Muhammad. Nabi kada suah guring baranjang boy. Nabi kada suah guring betilam boy. Nabi kada suah guring balihap boy. Nabi cuma belapik tikar daun kurma. Setelah itu Bapak dan Ibu, sahabat yang cinta kepada Nabi, mulai Nabi bangun tidur berbekas belakang Nabi, ingin berikan jasa oleh Nabi. Ya Rasulullah, witaqatna kawitoan, maulah penulun ulahkan tilap. Bo, amun pian to guring kada betilam, belepik tika daun puron, ada anak ulahkan tilam, akun labo. Bo, akun kada, Bapak. Akon, Nabi kadang menolak, cuman mengomentari. Diulang, Nabi kadang menolak, cuman mengomentari. Ujar Nabi, innamat dunia mislur raqibi. Dunia ini hanya sekedar seperti orang menunggang unta. Kalau menunggang unta Bapak, ya tadi lo tata sejaratin, dia berenang di bawah pohon. Ya Epian, singgah sementara hidup di mana? Kamu apa ini Pak? Pokoknya singgah di sini Bang sementara. Aku tidak tahu juga kampung apa. Nah, kata apa? Sumarah hawa kemudian ditinggalkan. Kada aku Nabi julahkan tilam. Marhal Nabi aku buring kada betilam asal kau ibadat. Nah, itu memilih akhirat ya.
di ujung Siratun Nabawi ketika selesai sembahyang asar. Ketika selesai sembahyang asar, Nabi kada berwirid, kada berdoa. Padahal Nabi menekankan untuk wirid dan doa. Nabi langsung ke rumah setelah salam. Rumah Nabi di mana? Ya di makam Nabi itu rumah Nabi. Berapa luas rumah Nabi? 3 kali 4 meter. Lebarnya 3 meter, panjang 4 meter, itu rumah Nabi. Rumah kita misinya ini tanya. Rumah Nabi 3 kali 4 meter. Setelah Nabi tidur, setelah Nabi makan, setelah Nabi nerima tamu, setelah Nabi istirahat, luar biasa. Lalu ada yang mengikuti. Kenapa Rasulullah meninggalkan kita? Mau Nabi keluar, lalu tanya, ma baluka ya Rasulullah, kenapa sampean? Dengan jawaban Nabi, tadakkartu tibran min dahabin. Pakari itu Nabi tahalelan. Aku ujar Nabi imbah salam tadi diingatakan Tuhan. Namun kita rahatan sembahyang ingat. Dan Nabi imbah sembahyang diingatakan Tuhan. Di rumah ada orang mahadiahi amas 116 gram. Amas 116 gram. Kuring di atas 3 daun kurma. Amun pian bo. Kuring di atas tikar daun purun. Berisi amas 116 gram. Pian beriakan lah bo. Bo. Kita yang mengatakan Nabi itu bodoh, Nabi pintar, wajib mengatakan siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Nabi pintar. Kuring di atas tikar daun kurma, amas 116 gram, beriakan Nabi. Kalau kita, nah, pun bacaan di pakauman dia. Lalu bibinya di situ ucap nyaring, aku gue kadai dahulu. Jadi jurang menang bungol pintar. Kalau Nabi itu pintar. Kalau manusia bungol pintar. Pakai apa jurang pian? Ujulai dulu. Nukar tilam aku sih, nukar ranjang aku. Nukar kulkas aku di sini. Sisanya hanya bersedekah. Sedekah. Sekarang orang yang mengamalkan ilmu nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh Allah ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Ada hadis Nabi. Ujar Nabi, almar'u yadillu tahta sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu bernaung di bawah pahala sedekahnya nanti hari kiamat. Kiamat itu ada 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu apabila kita meninggal dunia masuk kubur, nah itu mulai sudah kiamat. Di situ pian berperan pahala sedekah. Seseorang menjadi Nabi bernaung di bawah pahala sedekah. Kalau orang hanya semata belajar bahasa Arab, berarti kan nama itu dengan payung. Berarti sebenarnya itu balaghah, majaz isti'arah, kalimat pinjaman. Supaya kalian tahu nanti pinjam itu adalah makna payung. Membuat akomampiana, jawab bertaan, nyaring nggak? Bu, Pak, amun pian hari hujan buka payung, nyaman kada? Kada nyaring. Amun pian hari hujan buka payung nyaman kada? Bu, setuju. Apabila hujan berpayung nyaman. Apabila panas berpayung buka nyaman kada? Tapi bila pian lapar berpayung nyaman kada? Nah, 10 puting bisi payung kelaparan. Pakaian lah. Ada buat. Bila pian haus buka payung nyaman lah. Ada juga. Masuk kubur seorangan pian. Masuk kubur seorangan.
buka payung, ramilah. Nah, jadi istiarah itu diambil nyamannya itu. Istiarah itu nyaman. Apabila pian lapar di kubur, nyaman ada nasi. Nah, jadi sedekah berubah jina. Bila pian masuk surga, kurang di surga pada bahasa Arab, tapi pian bersedekah di dunia lancang juga muntai. Lancang paling bahasa Arab. Kalau nih, itu belum bisa dah bagi aja supaya di surga ini bahasa Arab. Lancar. Di dalam kubur itu sendirian. Ada orang nang makan, ada orang nang dipukuli malaikat. Nah, lalu tergantung kepada pengamalan kita dengan ilmu. Kalau kita mengamalkan ilmu bersedekah, sedekah itu Bapak Ibu hanya tergantung kepada empat. Banyak yang dengan sedekah itu sampai sedekah itu kalimat thayyibah sedekah, berkata manis sedekah. Itu lagi-lagi istiarah, berkata manis sedekah. Nah kayak apa guru baucan manis? Manis itu adalah kalimat pinjaman istiarah. Contoh, amun pisang masak manis, mulai kananak dan kada begigi setuju, sampai orang tua kada begigi setuju. Artinya katuju. Apabila kita berucap, biar kada bebulan montong, tapi orang mendengar katuju, itu sedekah. Misal, yang gue diisi laki ngaramsin bustani ngarang laki. Mana bagusnya anak ada Muhammad, naik abahnya Muhammad, naik bos. Fokus namanya, oi, baik abahnya Muhammad atau naik bos? Naik bos. Karena bustani. Apalagi naik sayangku. Naik sayangku. Nah itu kalimat thayyibah sedekah. Karena kalimat macam itu jadi kawan di kubur. Kalimat macam itu jadi nasi untuk dimakan. Kalimat macam itu jadi air untuk diminum. Kalimat macam itu jadi kawan yang menghibur dalam kubur. Kampung kita masih hidup. Bulik nih boy, kampingnya nyampe lagi tuh bos. Naik saya popo. Jangan lagi asa maridu hati. Jangan bingung naik saya popo. Jangan lagi orang naik namanya. Ada yang rahimahumullah. Jadi majlis ini majlis ilmu. Ilmu itu bukannya sekali dituntut, diamalkan. Mengamalkan ilmu memilih akhirat daripada dunia. Nah, jadi kalau kita mengamalkan ilmu, subuh kita sungguh-sungguh bangun memilih akhirat. Karena sembahyang itu adalah perintah Allah. Kemudian karena malam hari ini malam Isra dan Mi'raj, ulun hendak mengangkat sabuting aja. Nabi itu Bapak Ibu diundang Allah. Nabi itu diundang Allah, datang ke hadrat Allah. Tentu pulang Nabi membawa oleh-oleh. Sekedar pian tahu, ulun tahun 2016 pernah diundang Jokowi ke Istana Negara di Jakarta. Waktu itu Indonesia berselawat. Pertama kali Istana Negara Bamaulid. Kenapa ulun jadi ke Jakarta? Karena kawan aja baik. Karena kawan. Ini bisa-bisa kita memilih kawan. Cari kawan yang baik. Kawan ulun ulama sepuh
ulama Kalimantan Selatan almarhum Kiai Haji Hamdan Khalid kawan Gus Dur. Lalu jam setengah 11 malam mengirim telepon dari Kepala BIM Angkasa Pura di bandara. Kenapa jadi nomor telepon mulai Jakarta ada? Sebab Ulun Rais Surya Kalimantan Selatan. Dibuka, diangkat. Kenapa? Bapak Haji Sufyan besok dijemput menemani Pak Kiai Haji Hamdan Khalid ke Jakarta. Ini undangan Jokowi. Udah gampang dia Jokowi. Apalagi undangan Allah. Gimana ya? Jokowi mengundang boleh ada bingkisan. Kalau Allah mengundang luar biasa. Datang ke Jakarta orang. Yang mengapi turun duduk di Istana Negara itu sebelah kiri Kapolri. Siapa Kapolri? Dulu Tito Karnavian. Sebelah kanan Wiranto. Ulun orang Banjar. Jauh kalau Wiranto. Alamak Ulun tak. Selesai Indonesia bersolawat. Lalu hendak pulihkan. Jokowi lawan Yusuf Kala berdiri membagi bingkisan. Ulun dapat bingkisan gue baju koko selambat bertulis Istana Negara. Sampai waya ini ada ulun pakai bajunya. Kenapa? Halus. Halus pakai. Ya, halus. Yang kedua dapat tapih selambar. Bagus ya. Istana Negara. Istana Negara bagusnya. Ada sampai orang ambil tapih, yang lain ambilnya aku aja guru aja. Ambil aja. Aku nang sebutin amplop. Amplop ya. Amplop tuh kosong dari amplopnya buang aja tapi berisi duit. Ujung-ujung orang Banjar ada perlu amplop yang taruh isinya ya. Sekarang Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW diundang Allah untuk apa? Untuk mengambil satu rukun daripada rukun Islam. Kan rukun 1 5. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat, kelima naik haji. Ini rukun Islam. Terhadap yang lain pada sembahyang cukup malaikat Jibril dibenarkan Tuhan. Cukup malaikat Jibril. Perintah puasa cukup Jibril membawakan wahyu. Perintah zakat cukup Jibril membawakan wahyu. Perintah haji cukup Jibril membawakan wahyu. Tapi kalau perintah sembahyang langsung Nabi diundang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita amati Bapak Ibu, sembahyang dengan puasa jauh perbedaan. Bahasa sekarang dispensasi agama terhadap puasa banyak banget kemudahan. Contoh, orang garing gue boleh kada puasa. Karena apabila ini sehat bayar qadha. Orang musafir boleh kada puasa. Karena bila tinggal di kampung bayar qadha. Orang hamil boleh kada puasa. Imbah beranak karena bayar qadha. Orang menyusui boleh kada puasa. Tapi kalau sembahyang tidak. Tidak ada sembahyang. Orang garing tetap sembahyang. Orang musafir sembahyang. Orang hamil sembahyang. Orang menyusui anak sembahyang. Ya. Kadang-kadang sembahyang berdiri berduduk. Kadang-kadang berduduk berapa? Kalau berapa? Bersyarat. Kalau bersyarat sembahyang akan. Mati sudah. Kenapa? Karena sembahyang harga mati. Lalu kita sebagai orang tua wajib menjaga anak buah kita agar jangan sampai kada sembahyang.
Sebab ada hadis Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan sembahyang sengaja tanpa uzur, dia itu menampakkan kekafirannya. Alhamdulillah. Siapa kada sembahyang basing aja menampakkan kekafirannya. Nah, ibu-ibu, hadirat rahimakumullah. Kalau demikian adanya, ada orang kada sembahyang, kada bersih aja. Adalah boh. Orang kada sembahyang, kada berdosanya, kada bersih aja. Nang bersih aja itu nang berdosa. Nang kada bersih aja buai, yaitu orang itu kada keingatan sembahyang. Ada keingatan. Kisahnya ada apa buai? Orang ini kada keingatan sembahyang. Sebabnya turis naik haji ke Makkah dulu, nang lagi tinggal di Baghdad, nang ini turis ke Makkah 2 tahun mungkin di Makkah, nang lagi ini garing aja di Baghdad, garing, sama kemasak seorang, bentapa seorang, tapi saat ini di benar orang naik haji, lah seorang garing di kampung, kok obat kada waras, bertambah kada waras, sampai benajar. Kayaknya aja, bila aku sehat, aku kawin. Aja nggak begini ya. Ini pangkadada. Kina bila aku sehat, bila aku sigar, aku kawin. Tuhan kuasa. Mau obat, kada sehat. Bertambah, kada waras. Ibadah banajar, aku kawin, sehat. Kepikiran apa begini lagi? Sakanya terik mau dari Jakarta, turun abahnya tertangkap, nang bini tertangkap di Jakarta sudah. Ya Allah, udah lagi nasib. Anak kawin bini datang, anak kawin bini datang. Ada di Rus. Nah, datang imam maghrib bawa ke rumah pandir aja lagi pen udah sembiang maghrib pandir kisah nang laki di Baghdad, namun kisah di Makkah. Aku umanya air ikan pengaruh sampai aku tanajar kemana banyak kelampayan kah ada pak siapa nih kelampayan kemana apa kampil kah ada apa kampil kok kemana apa badannya kemana ikan pengaruh semalam aku boleh sehat aku begini ya kok siap nam ini biar iso kayak yang lagi kita ke panggung pangurunya kada pintar juga. Orang nazar tuh boleh kibarat nazar. Kada jadi kawin bayar kibarat nazar. Kata orang guru bayarannya ada pian. Isuk pula ke panguru pangoloi abahnya tahu benar urutnya di Makkah di kampung dari salahnya benajar diambil dari ke bini. Oh, dia panguru kawin itu sunat. Kalau itu bila dinajari wajib ikan sama lawan dah asal kawin siup pulang bini. Soal siup dah. Ujar nang lagi supaya kabur najar aja nah. Ikan aja mencariakan. Dalam ini pulang muntai kan. Pas. Bila ulun berdusta tak malaikat hilang. Kalau nabi ini mencariakan nang sakakira ada lewas. Sakalinya nabi ini bisa benar membakti bini Tuhan. Timbang dikawinakan mana pasti akan baju bini Tuhan memasakiakan sakalinya ujian nang bini Tuhan. Anu abahnya amun ini nyamannya kita kawan terus usaha juga asik aku kada sembahyang kada ingat kada berdoa kada berdosa. Sekarang kita camkan dalam kehidupan kita kenapa apabila mati Tuhan kada menakuni berapa ikan banyak berapa pangkat ikan beda. Berapa ikan bisi duit ada dua, berapa gulungan bisi poman ada dua. Nang ditakuni Tuhan, awaluma yuhsabu ala abdi as-shalah. Dan Tuhan sembahyang. Ini dia tamatan wabilat wasiru amali. Berapa sembahyangnya sempurna diterima dan semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wujidat nanti sotan jika dapat kurang ruddat wasiro amalin. Dan seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sembahyang ini adalah pintu rezeki. Yang jangan nutup mata, buka mata lebar-lebar. Orang nangtung sembahyang itu janji Allah telah kebaikan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Lalu ujar Allah, perintahkan anakmu, keluargamu sembahyangan. Urusan rezeki jangan kau pikirkan. Aku yang mencukupkan rezekimu. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kayaknya bila mati membuat kesor. Nabi mengatakan man hafaza 'ala shalah, siapa memelihara sembahyang. Makanya ibu ada dua, ada memelihara waktunya, ada memelihara pelaksanaannya. Di padang mahsyar itu yang mengkagetkan malaikat kelompok manusia yang hanya gemerlap seperti bintang tiduran. Girap muat. Kemana aja malaikat? Dan apa amalkan? Kalau jadi menjawab, sami'na nida badarna bid-dhuhri. Kami waktu di dunia semalam, nangapakah gawin bila orang bang, kami stop pegawai, kami bodoh kami sembahyang. Nah, ini orang kena memakai bintang yang merlap. Di saat malaikat kebingungan melihat orang muhana kayak bintang, lalu pulang nang kayak bulan mata bulan sempurna bulan purnama mencoronong. Aduh, ujar malaikat, ini nang hat pada nang tadi. Enggak apa amalan? Tatahharna qabla nida. Kami baudu belum lagi orang pak. Saya baudu belum lagi orang pak. Orang bang subuh jam 5, belum jam 5 sudah baudunya. Lalu pulang yang kayak matahari silau. Ini kira-kira orang sini berdataan. Amin. Corong kayak matahari silau. Ujar malaikat, kita mengapa amalan? Jawabannya, sami'na nida wa nahnu julusuna fil masjid. Kami menghadani orang bang sudah i'tikaf di masjid. Di masjidnya alhamdulillah kamu. I'tikaf di masjid menghadani orang bang. Serapian aja akal ada yang memilih. Hendak nang kaya bintang, orang bang hanya bodoh. Hendak nang kaya bulan, bodoh belum orang bang. Hendak nang kaya matahari, menghadani orang bang saya di masjid dilanggar. Hendak nang kada bercahaya, jangan sembahyang. Ya Allah, nah hadirin rahimakumullah. Babacaan ini baik-baik biar sedikit asal mereka. Daripada banyak teringat. Ya, jadi bacaanmu dua aja. Pertama ilmu, kaji dan amalkan. Kedua rawat sembahyang dengan sebaik-baik. Jaga sembahyang, jaga anak, jaga keluarga sembahyang. Sekarang sudah banyak orang kada sembahyang. Ada yang sembahyang tapi tidak mengerti apa itu sembahyang. Mau belajar benar-benar untuk sembahyang itu merupakan pagar kita daripada kejahatan. Barangkali mengingat waktu sudah pukul 12 kurang 15 menit. Jam 12 kurang seperempat buat turun buik ke Banjar. Mungkin di sini buik parah aja. Paling-paling setengah jam sampai mutur laju aja di tangan 2 jam. Ke polisi ngauk-ngauk. Apalagi nang demikian barangkali yang bisa sampaikan. Jika terdapat kekurangan mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberkati haul arwah Rasulullah. Peringatan maulid Islamnya Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Yang berkat haul dan berkat Islamnya hajat dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkat haul dan peringatan Islamnya
hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harapan terakhir, mudah kita masuk surga berkah. Amin. Allah muwaffiq li aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.